Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang telah dan masih bersedia memberikan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, bahkan penjagaan bagi kita di dalam istirahat malam yang telah kita lalui. Sejenak kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali atas anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sekaliannya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Sejenak kami menyediakan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, berkati hati dan pikiran kami, boleh menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang semakin memuliakan-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Jumat 18 Maret 2022, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam sebuah perikop di mana Raja Daud sedang memuji, memuliakan Tuhan. Atas kebaikannya, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan di dalam pembangunan bait suci, di mana umat Tuhan mempersembahkan berbagai barang-barang berharga, emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, dan lain sebagainya. Semuanya sangat berharga dan sangat mahal. Namun karena dibutuhkan dan diminta oleh Tuhan, umatnya memberikan persembahan itu dengan sukacita. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat ke-9 menjelaskan dan memaparkan tentang hal tersebut.
bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud sangat bersukacita atas respon persembahan pemberian dari umat Tuhan akan pembangunan bait suci yang membutuhkan partisipasi, kerjasama dari semua umat Tuhan tersebut. Itulah yang mendasari dan melatar belakangi mengapa dalam perikop kita 1 Tawarik 29 ayat 12 ini Daud bernyanyi memuji Tuhan seraya bersyukur, bahkan memberikan pengajaran kepada kita saat ini. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kita ini adalah tempat di mana Tuhan sedang menitipkan kekayaan dan kemuliaan kepada hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar bagaimana umat Tuhan dengan bersukacita, dengan kerelaan, dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pembangunan bait sucinya. Mungkin kita akan merasa rugi dan mungkin kita merasa akan semakin susah, menjadi miskin dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kita pasti akan muncul di sana. Tapi biarlah firman Tuhan ini kembali mendorong kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi kekayaan, kemuliaan. Dan dialah yang berkuasa atas segala-galanya yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Kekuatan dan kejayaan di dalam tangan Tuhanlah semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Harta milik yang kita dapatkan dari tengah-tengah pekerjaan dan kehidupan kita ini, seyogyanya atau sebenarnya tidak akan pernah kita bawa kembali ke rumah Bapa di surga. Mengapa Tuhan menitipkan sejumlah harta kekayaan, pangkat jabatan atau kuasa kepada kita? Itu hendak dipergunakan sebenarnya untuk menata kelola kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari coba kita kembali merenungkan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apakah hidup kita sudah berbuah dengan limpahan sukacita dan limpahan syukur, dengan kerelaan, dengan tulus hati, memberikan persembahan kepada kebutuhan-kebutuhan kerajaan Tuhan, pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja, atau sampai sekarang kita tidak peduli apa yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Tuhan di dalam gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari kita renungkan penguatan dari penjelasan
firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 ini. Jangan sampai sia-sia hidupmu dianugerahi kekayaan, dianugerahkan segala yang baik itu. Pergunakanlah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai ke 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menggugah, menyemangati kita dan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu, harta milikmu, kekayaanmu, kuasa pangkat dan jabatanmu untuk kerajaan Tuhan. Gerejamu dimanapun berada, menantikan ucapan syukur, persembahan sukarelamu disampaikan dengan tulus hati, sehingga Tuhan menjadi bersukacita atas setiap persembahan yang kita berikan, kita hantarkan kerajaannya. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ada banyak orang semakin bersukacita, bersyukur atas setiap kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa semua apa yang kami miliki tengah-tengah dunia ini, semuanya bersumber daripada-Mu. Karena kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami yakini apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini, sehingga kami tidak hanya sekedar pendengar-pendengar firman Tuhan yang aktif, namun biarlah juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Berkati, kuatkan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang untuk melakukan setiap firman-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Sampai berjumpa.